Kan dari mana sih? Enggak kan, kita cuma datang pengunjung doang kok. Ini sih cuma Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Fatra dari Prospek Institute. Kami ucapkan selamat bergabung dalam Prospek Talks yang ke-36 dengan tema Kontribusi Bersama Menjaga Bumi yang diadakan pada hari ini. Oke, baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu, izin untuk saya ulangi untuk pembukaannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Fatra dari Prospek Institute. Kami ucapkan selamat bergabung dalam Prospek Talks yang ke-36 dengan tema Kontribusi Bersama Menjaga Bumi yang diadakan pada hari ini, Selasa 30 April tahun 2024 dari pukul 9 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Baik, sedikit informasi Bapak dan Ibu, jadi Prospek Talks ini merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Prospek sendiri atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya adalah konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Oke, baik sebelum kita memulai Prospek Talks yang ke-36 pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai prospek talk yang ke-36 kali ini, mohon izin juga untuk mendokumentasikan kegiatan prospek talk pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Jadi dipersilahkan jika berkenan untuk mengaktifkan kameranya, atau mungkin nanti ingin memberikan reaction juga monggo dipersilahkan. Kami tunggu sekitar 2 menit seperti itu hingga Bapak dan Ibu sudah siap untuk menyalakan kameranya dan kita berfoto bersama. Oke, sudah siap. Saya hitung sampai 3 untuk layar yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Selanjutnya untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengabadikan acara pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum kita memasuki agenda yang selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari General Manager Prospek Institute, yaitu Mbak Karinandini
Zahra Ineza atau yang biasa disapa Mbak Ineza. Mungkin izin saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Ineza. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Oke, sudah terdengar Mbak. Baik, kalau seperti itu kepada Mbak Ineza dipersilakan. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idam dan Mas Sidih yang pada pagi hari ini berkenan bergabung pada diskusi kita terkait dengan komitmen kita bersama dalam menjaga bumi. Ini juga jadi good momentum untuk kita berkontemplasi kira-kira apa ya yang sudah kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem darat dan laut kita bersama selaras dengan peringatan Hari Bumi Sedunia pada 22 April lalu. Maka hari ini kami senang sekali telah hadir Mas Idam Patmaya Mahatma dari PT Chandra Asri Petrochemical selaku Circular Economy Senior Officer yang akan menyampaikan bagaimana pendekatan end-to-end plastic waste management berhasil melibatkan masyarakat untuk mengelola sampah yang dapat dimanfaatkan kembali untuk peningkatan ekonomi warga sekaligus menjamin kebersihan lingkungan. Nah, mungkin aku mau cerita dikit terkait dengan Pesona Anyar. Jadi ini Pesona Anyar adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT Chandra Asri. Ini mungkin ada sisi challenging-nya ya, rekan-rekan sekalian, karena dilaksanakan di wilayah pesisir. Nah, di wilayah pesisir ini tentunya juga memanfaatkan yang dinamakan instalasi pengolahan sampah terpadu atau IPST Asari menggunakan sistem pirolisis yang ternyata memunculkan byproducts yang bahkan dimanfaatkan sebagai bahan bakar kapal. Nah, menarik ya teman-teman. Saya mau menyapa dulu nih Mas Idam. Selamat pagi, apa kabar Mas Idam? Pagi-pagi, sehat. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Iya, selamat atas pencapaian propor emas untuk Chandra Astri tahun 2023 ya, Mas. Nanti Ya, izin kita akan mengulik bagaimana peran IPST Asari dan Chandra Asri bersinergi. Lalu kita juga akan belajar dari PT Pertamina Geothermal Energy mengenai kontribusi perusahaan dalam berkolaborasi untuk melakukan pemeliharaan lingkungan. Maka telah hadir adalah Mas Muhammad Didi selaku Junior Officer 1 CSR Area PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong yang nantinya akan menyinggung budaya Mapalus sebagai solidaritas gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dalam program Mapalus Tumamposo yang terintegrasi dengan usaha desa wisata atau Dewi, kelompok usaha bersama mandiri dan berdaya atau Kubemada Maria, pengelolaan limbah melalui bank sampah atau Setorjo dan usaha ternak babi dengan energi baru terbarukan atau Satebi. Nah, ini namanya udah mulai lucu-lucu. Mungkin saya juga mau menyapa Mas Didi. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ines, apa kabar Mbak? Sampai ini ya Pak, bertemu kembali ya Mbak. Halo, Mas Didi. Iya, halo, halo Mbak Ines. Selamat atas pencapaian Mas untuk PGR Lendung tahun 2023, Mas. Iya, makasih Mbak Ines. Terima kasih Mbak. Ini lancar gak ya sinyal saya? Ya, Apa putus-putus ya? agak sedikit nyedat-nyedat, tapi Oh oke, it's Coba getting better, Mas. coba saya Nggak apa-apa. carikan yang lebih kondusif lagi. Oke, makasih teman-teman semua. Baik. Ya, izin ya, Mas. Nanti kita akan mengulik bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Minahasa. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini meminjam istilah Gen Z, saya mau nge-spill beberapa informasi agar kita semua bisa bersiap-siap. Jadi, akan diadakan kembali pada tahun ini. ISRA sebagai momentum untuk bertransformasi menuju kebaikan melalui komitmen dan penciptaan inovasi-inovasi oleh para pelaku industri dan penggiat keberlanjutan akan diselenggarakan kembali tepatnya di 27 Juni 2024. Di tahun ini kami menggelar ISRA 2024 dengan tema Confronting Climate Change, Survive to Revive dalam rangka merespon perubahan iklim. Nah, saat ini mungkin kita sudah merasakan sekali dampak perubahan iklim dari ada banyak sekali yang cukup eviden bahkan yang kita rasakan dengan panca indera kita.
Nah, maka karena saat ini sudah dibuka submission untuk artikel ilmiah terbaik dan entries for awards, kami mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk dapat turut berpartisipasi. Informasi lebih jauh mengenai conference dan awarding, silakan follow Instagram kami di @israawards atau hubungi call center kami di 0811 3333 5777. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tertera di dalam layar juga secara timeline kita nanti tarik mundur sebelum di 27 Juni perhelatan akbar kami di ISRA 2024. Kira-kira untuk conference itu step-stepnya akan bagaimana dan untuk wording secara time period-nya akan bagaimana. Ini sudah kami sampaikan dalam layar kami yang saat ini sudah di-share screen oleh teman-teman. Jadi silahkan Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa dipersiapkan artikel terbaiknya, dipersiapkan program terbaiknya untuk dituliskan di dalam risalah. Nanti kalau memang berkenan bisa didaftarkan untuk mengikuti ISRA 2024. Mungkin itu sambutan dari saya mewakili teman-teman dari Prospek Institut. Terima kasih atas waktunya para Bapak narasumber dan Mbak Mas rekan-rekan sekalian. Semoga forum kita pada pagi hari ini menjadi ajang berbagi ilmu dan berbagi manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar dan waktu saya kembalikan ke Mbak Fatra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ines atas sambutan yang telah diberikan menjadi semangat bagi kita pada pagi hari ini untuk menyimak Prospek Talks 36 pada pagi hari ini seperti itu. Oke, langsung saja untuk agenda Prospek Talks yang ke-36 kali ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Mbak Robiah Al-Adawiyah atau akrab disapa Mbak Robiah. Mungkin izin saya memperkenalkan Mbak Robiah terlebih dahulu. Jadi Mbak Robiah atau merupakan lulusan dari Magister Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada dan sarjana dari Pembangunan Masyarakat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan saat ini menjadi bagian dari Departemen Research and Consulting PT Arjuna Wijaya Karya. Dan Mbak Robiah juga telah terlibat dalam berbagai riset sosial dan pemberdayaan masyarakat antara lain Social Return on Investment dan studi inovasi sosial serta beberapa agenda proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dan selain itu juga Mbak Robiah memiliki beberapa pengalaman pendampingan program pemberdayaan masyarakat seperti menjadi CDO di PT Kilang Pertamina Internasional RU5 Balikpapan dan fasilitator pemberdayaan di beberapa wilayah Jawa Timur. Oke, izin untuk saya sapa. Selamat pagi Mbak Robiah. Selamat pagi, Mbak Fatra. Oke, baik. Sudah siap untuk memoderatori agenda Prospek Talks yang ke-36 pada pagi hari ini, Mbak? Insya Allah udah siap. Oke, baik. Kepada Mbak Robiah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fatra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Robiah Al-Adawiyah dari Prospek Institut yang biasa disapa dengan Robiah. Senang sekali pada siang hari ini saya dapat berpartisipasi sebagai moderator dalam acara Prospek Talks yang ke-36 webinar pemberdayaan masyarakat. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, Prospek Talks yang ke-36 ini dilaksanakan pada bulan April, di mana bertepatan dengan Hari Bumi Sedunia, yakni pada tanggal 22 April. Tepat pada hari ini, Selasa 30 April 2024, webinar pemberdayaan Prospek Talks mengangkat tema kontribusi bersama menjaga bumi. Hadirin Prospek Talks yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa bumi adalah tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Bumi tempat menyimpan segala kehidupan, dan bumi merupakan pemegang tahta tertinggi untuk alam yang lestari. Bumi adalah sebuah ekosistem yang kompleks, di mana setiap bagian saling terkait dan berkontribusi terhadap keseimbangan secara keseluruhan. Kesehatan manusia sangat bergantung pada kesehatan bumi. Udara yang bersih,
air bersih, dan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah faktor penting dalam menjaga kesehatan manusia. Bumi kita memainkan peran kunci dalam mengatur iklim global. Bumi menyediakan sumber daya alam yang penting untuk keberlanjutan masa depan. Dengan memahami pentingnya menjaga bumi, kita dapat mengambil langkah untuk melindungi dan memelihara planet kita agar tetap menjadi tempat yang layak untuk ditinggali bagi semua makhluk. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, melalui kerjasama dan kesadaran bersama kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan sehat untuk generasi ke depan. Karena menjaga bumi tidak hanya tanggung jawab secara individu. Dalam kesempatan ini, webinar Prospek Talks yang ke-36 menghadirkan tema kontribusi bersama menjaga bumi. Dalam hal ini kita akan mempelajari bersama bagaimana perusahaan sebagai sektor swasta memberikan kontribusi dalam menjaga bumi melalui corporate social responsibility yang dikemas dalam program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Oke, hadirin peserta webinar yang berbahagia, sehubungan dengan hal tersebut, Prospek Talks ke-36 menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa dengan pengalamannya dalam kontribusi program pemberdayaan masyarakat terkait pelestarian lingkungan. Kebetulan beliau telah bergabung bersama kita di ruang online ini. Yang pertama ada Bapak Idam Patmaya Mahatma selaku Circular Economy and Partnership Senior Spesialis PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Selamat pagi Bapak Idam. Pagi. Oke, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya, selamat bergabung Bapak di Prospek Talks yang ke-36. Dan yang kedua saya ingin menyapa Bapak Muhammad Didi selaku Junior Officer 1 CSR PT Pertamina Geothermal Energy Tbk area Lahendong. Selamat pagi Pak Didi. Pagi Mbak Robi. Mbak Robi ya aku panggilnya. Iya boleh Bapak. Sekarang di Sulawesi ya Bapak ya? Ya, Sulawesi Utara Pak, di Kota Tomohon. Oke, jadi saya ralat ya Bapak ya. Selamat siang Bapak Didi. Masih pagi kok. Oh Masih masih pagi jam pagi. 11. Baik. Lagi Sehat agak Bapak? bindengan suaranya. Kayaknya gara-gara timnas kalah ya semalam. Oke, teman-teman, makasih Mbak Robi. Ya. Iya Bapak, semangat ya Bapak untuk Ya. menyampaikan ini meskipun timnas kalah. Oke, baik sebelum kita mulai webinar dan diskusi pada siang hari ini, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara webinar pada hari ini. Yang pertama, penyampaian materi dari Bapak Idam Patmaya Mahatma, kemudian disusul oleh narasumber yang kedua oleh Bapak Muhammad Didi. Masing-masing narasumber akan menyampaikan materi selama 20 menit. Dan untuk sesi diskusi, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan peserta Prospek Talks dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat sesuai dengan format yang telah dikirimkan oleh panitia. Mengingatkan juga bahwa absensi akan dikirimkan panitia di tengah sesi diskusi melalui link yang akan disematkan di kolom chat. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta Prospek Talks, langsung saja kita mulai dengan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Idam Patmaya Mahatma. Izinkan saya membacakan sekilas mengenai kurikulum vitae beliau. Bapak Idam merupakan Circular Economy and Partnership Senior Spesialis PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Beliau pernah belajar di Master of Degree in Materials for Energy and Environment UCL United Kingdom. Dalam perannya saat ini, beliau mengawasi proyek sirkular ekonomi dan keterjalinan kemitraan yang mana meliputi end-to-end manajemen limbah, penggunaan aspal plastik, daur ulang, dan lain sebagainya. Wah, sangat menarik sekali peran dan pengalaman beliau dalam pelaksanaan keberlanjutan lingkungan di ruang lingkup perusahaan. Bapak Idam akan memaparkan materi terkait program Pesona Anyar di Kabupaten Serang, Banten. Baik, tidak perlu berlama-lama. Bapak Idam, apakah sudah siap menyampaikan materi? Ya, sudah siap. Baik. Jika sudah, kepada Bapak Idam, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Robi. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kami coba sharing mengenai
beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Chandra Asri. Dalam hal ini kami kemas dalam satu slide berjudul inisiatif Indonesia Asri edisi ke-36 adalah kontribusi di masing-masing expertise kita. Nanti selama barangkali 20 menit ke depan, kami coba akan sharing mengenai inisiatif-inisiatif perusahaan utamanya terkait dengan end-to-end waste management dan juga people empowerment terkait dengan hubungannya untuk menjaga bumi dan juga lingkungan. Untuk konten, kami coba mulai dengan sekilas mengenai Chandra Asri. Untuk kemudian nanti kita coba sharing in details mengenai inisiatif apa saja sih yang kami coba lakukan dan sudah dilakukan sebelumnya. So let's get started from Chandra Asri in a glance. Kalau teman-teman, Bapak dan Ibu belum mengenal Chandra Asri, so basically Chandra Asri berlokasi di area Banten, tepatnya di pesisir di sekitar Cilegon. Nah, kami ada beberapa facility, the main facility ada di Cilegon, tetapi kami punya sister company. Salah satu facility juga untuk mengolah styrene monomer itu ada di Pulau Ampel, Serang. So, both of them ada di Banten, kemudian head office kami ada di Jakarta. Untuk visi perusahaan, as per Januari 2024 kemarin, kita sudah bertransformasi. Tidak hanya Chandra Asri Petrochemical, but also we change or transform to Chandra Asri Pacific. Nah, Chandra Asri Pacific basically punya lini bisnis selain petrochemical, yaitu ke infrastruktur. So that's why visinya adalah perusahaan kimia dan solusi infrastruktur terdepan dan terkemuka di Indonesia. Untuk misinya kami berlandaskan beberapa pilar, utamanya yaitu keberlanjutan, keselamatan, dan juga best practice atau praktis terbaik. Nah, untuk komitmen keberlanjutan, kami juga mengimplementasikan apa yang disebut dengan ESG, Environmental Governance, Social and Social Governance, atau lingkungan sosial dan juga tata kelola, untuk dapat mengimplementasikan SDG, atau Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk lini bisnis dari perusahaan kami adalah tadi kami sebut, yaitu pertama dari kimia. Jadi kita adalah as per today satu-satunya perusahaan yang memiliki naphtha cracker. Apa yang disebut dengan naphtha cracker? Naphtha cracker adalah bahan raw material dari pembuatan polimer, gitu kan. Jadi kita kalau bicara mengenai refinery, dari crude oil di refinery, salah satu partnya yaitu nafta. Nafta tersebut kami crack atau kami rengkah menjadi karbon yang lebih rendah atau lebih pendek untuk kemudian kami coba polimerisasi. Jadi bisa dibilang bahwasanya Chandra Asri lini bisnisnya dari hulu sampai dengan hilir. Apa yang disebut hulu, misalnya kami memproduksi C2 atau etilen, C3 atau propilen, C4, pygas, butadiene, dan also styrene monomer. Jadi all of them adalah kategorisasi dari monomers. Kemudian untuk hilir, kami coba polimerisasi dari monomer tersebut. Misalnya C2 dipolimerisasi dengan C2 yang lain menjadi polyetilen, C3 dipolimerisasi dengan C3 yang lain menjadi polypropilen atau PP, dan juga beberapa material yang lain, misalnya B1-MTBE and also synthetic rubber. Nah, untuk ke depan, kami tidak berhenti di PE, PP, MTBE, B1, and also styrene synthetic rubber, but also kita coba masuk ke beberapa lini bisnis yang lain, utamanya untuk menopang industri EV atau electric vehicle. Salah satunya yang dibutuhkan yaitu raw material, misalnya untuk caustic soda dan also ethylene dichloride, seperti itu. Untuk infrastructure, kami ada lini bisnis juga di bidang energi melalui anak perusahaan, yaitu KCE, Krakatau Chandra Energy, dan juga untuk air, Krakatau Tirta Industri, dan juga ke depan ada JT and also tank sebagai media transportasi dan juga penyimpanan material, seperti itu.
So, kalau Chandra Asri, banyak kali produk yang kami hasilkan. Utamanya yaitu polimer gitu kan. Tadi PE and also PP. Polimer tersebut nantinya akan diterima oleh konverter untuk menjadi produk-produk jadi. Dan semua produk tersebut kita sangat mudah dijumpai dalam keseharian kita. Let's say untuk barang-barang packaging, kemudian electronics, otomotif, and so on. Jadi akan banyak sekali teman-teman, Bapak dan Ibu berinteraksi dengan end product kita, tetapi kami di sini membatasi, kami menjual raw materialnya. Dalam hal ini yaitu PE, PP, and also other polymers. Seperti itu. Barangkali itu introduksi mengenai Chandra Asri, but mari kita coba kenalkan mengenai apa sih program yang menjadi bahan diskusi untuk hari ini. Kami menyebutnya sebagai Pesona Anyar, dengan tagline merawat masa depan, mengelola harta karun yang terbuang. Jadi ini ada hubungannya dengan pengolahan sampah. Sebelum mulai penjelasan lebih lanjut mengenai Pesona Anyar, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Banyak orang buang sampah ke laut. Chandra Asri berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Senang sekali, tidak ada lagi sampah di kampungku. Desa Anyar Bersih, Indonesia Asri. Okay, so basically Pesona Anyar ataupun program Pesona Anyar adalah program kolaborasi antara Chandra Asri dengan satu startup lokal bernama Bank Sampah Digital atau BSD kita sebut, dan juga berbagai stakeholders. Stakeholders itu apa saja kami coba list di bagian kanan, mulai dari masyarakat Desa Anyar sampai dengan hubungannya ke pemerintah daerah, seperti itu. Program ini basically jalan dari 2019 kami inisiasi, yang sampai sekarang juga masih sustain, seperti itu. Apa saja sih yang kami coba kelola di sana? So, hal ini berhubungan dengan latar belakang atau background dari masyarakat di Desa Anyar. Desa Anyar adalah salah satu wilayah yang dekat dengan fasilitas dari pabrik kami di wilayah Banten. Kemudian kami merasa di sana, based on social mapping and also cek di lokasi, masyarakat di sana belum memiliki kesadaran dan juga good habit terkait dengan how to handle their waste atau sampah mereka. Dan juga kami melihat bahwasanya infrastructure dan juga supporting facility di sana untuk mensupport pengelolaan sampah masih belum ada. So, oleh sebab itu, kami hadir di sana menawarkan solusi untuk membuat satu ekosistem baru, bagaimana cara mengolah sampah. In the end of the day, jadi sampah mereka tidak harus atau tidak bisa lagi untuk dibuang sembarangan atau bahkan dibuang ke laut. So, we prevent those negative activities, and then we try to elaborate and also introduce, ini loh ada solusi yang bisa bareng-bareng kita kerjakan dan memberikan manfaat untuk semuanya, seperti itu. Untuk lebih jelas, rantai nilai dan juga konsep dari Pesona Anyar, kami tadi coba jelaskan mulai dari masyarakat Anyar itu sendiri, dengan habit yang masih belum mampu atau belum bisa untuk menghandle secara baik tentang waste management mereka, itu adanya di darat dan juga di pesisir, jadi menjadi satu challenge tersendiri bagi kami. Di samping itu kami juga melihat bahwasannya pekerjaan ataupun mata pencaharian di Desa Anyar, warganya itu adalah sebagai nelayan. Dan itu berpotensi untuk hadirnya sampah-sampah yang ada di laut. So, we collaborate, kami mencari local heroes. Dalam hal ini, kita menemukan satu kelompok swadaya masyarakat, Gupi Mandiri di sana, dan kita coba berkolaborasi dengan mereka. Apa sih peran dari KSM Gupi Mandiri ini? Jadi, KSM Gupi Mandiri akan mengkolek sampah dari warga
door to door untuk nantinya kami coba kelola lebih lanjut. Jadi KSM Bukti Mandiri akan melakukan collecting dan juga segregating ataupun sorting untuk nanti akan ada 4 kategorisasi sampah. The first one is organic, yang nanti akan diolah menjadi kompos. High value plastik, artinya plastik-plastik yang masih memiliki nilai jual. Jadi kalau kita ngomong waste picker ataupun pemulung, itu biasanya pemulung nyari apa sih? Botol air mineral. Kemudian plastik-plastik sisa dari satu penggunaan. Tetapi kalau yang tidak bervalue atau value-nya rendah, misalnya apa? Kantong kresek, sampah multi-layer dari bungkus makanan. Nah, itu kami juga menawarkan solusi lain yang nanti akan saya ceritakan juga mengenai IPS Dasari. Untuk high value plastik kami coba salurkan ke recycler gitu kan. Jadi dijual untuk mendapatkan uang. Kemudian untuk low value plastik kami juga memiliki fasilitas lain yang kami sebut sebagai pyrolysis. So pyrolysis scientifically speaking itu adalah bagaimana mengubah waste to fuel gitu kan secara pirolisis. Piro artinya temperatur tinggi gitu kan, direngkah dengan temperatur tinggi atau pemecahan dengan temperatur tinggi. Jadi kalau kita bilang sampah plastik secara kimia adalah rantai karbon yang panjang. Rantai karbon yang panjang tersebut apabila diberi temperatur yang tinggi akan terpecah atau terpotong, kita sebutnya cracking. Nah, rantai karbon yang pendek tersebut, yang lebih pendek daripada sebelumnya, itu nanti akan kita pisahkan berdasarkan titik didihnya menjadi apa yang disebut dengan plustri, minyak pirolisis. Nah, minyak pirolisis di kami terdiri dari beberapa kategorisasi. Let's say yang pertama bisa kita sebut sebagai bensin, solar, dan juga kerosin. Kemudian tidak berhenti di situ, di IPST sendiri, kalau memang beberapa part itu diubah menjadi minyak pirolisis, tapi part yang lain kita bisa olah lebih lanjut menjadi satu material Circlo. Apa itu Circlo? Circlo adalah satu material untuk aspal plastik. Nanti mungkin di akhir kami juga cerita mengenai konsep dari aspal plastik, gitu kan. Kalau kita aspal biasa, itu sudah lumrah di jalan-jalan, tapi nanti kita coba cerita apa sih yang disebut sampah plastik sehingga itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan isu lingkungan, utamanya untuk low value plastik atau sampah-sampah yang tidak bernilai atau yang tidak diambil oleh pemulung atau waste picker. Untuk residu, kami masih coba collecting, kemudian kami buang ke TPA. Nah, tidak berhenti di sana, tadi kami sebutkan ada minyak pirolisis. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan gitu kan, untuk produk yang kami kelola dari sampah Desa Anyer bisa kembali lagi ke Desa Anyer melalui satu high value added product. Nah, jadi minyak pirolisis tadi, let's say kita punya bensin, diesel maupun kerosin, itu juga bisa kami salurkan kembali ke mereka dalam bentuk fuel oil. Nah, fuel oil tersebut misalnya bisa dipakai mereka untuk kapal-kapal nelayan. Jadi kalau kita bisa bilang plustri ini balik lagi ke kapal nelayan, nelayan tersebut adalah salah satu mata pencaharian di Desa Anyer. Kemudian untuk kerosin atau minyak molna bisa diutilisasi oleh UMKM di sana untuk dipakai, let's say, untuk memasak, untuk produksi let's say makanan dan segala macam. Di samping itu beberapa yang lain bisa digunakan untuk mobil-mobil ataupun kendaraan, let's say mobil operasional, bus operasional, mesin pemotong rumput, and so on. Jadi di sini kami coba menyelesaikan sampah yang ada di masyarakat, tetapi tidak berpikir bahwasanya sampah itu akan stuck di situ, tetapi kami coba olah lebih lanjut agar bisa menjadi satu high value product yang digunakan kembali. So, cerita saya tadi dari depan ke belakang bisa dibilang sebagai end-to-end waste management, atau bisa dibilang juga secara circular economy. Jadi muter, tidak ada fase atau tidak ada daur hidup yang terpotong di sana, seperti itu. Itu adalah konsepnya. Untuk roadmap-nya, kita mulai dari fase inisiasi, jadi assessment and also
planning program, kemudian dilanjutkan dengan fase development, uji coba mesin pirolisis, and so on. Kemudian setelah itu pengembangan, tahap 2, itu coba bagaimana mengutilisasi dari minyak pirolisis tersebut, sampai pada ke pengembangan ketiga, yaitu perluasan pemanfaatan dari minyak pirolisis tersebut. Kemudian sustainability pace untuk melakukan standarisasi, perluasan supply dari sampah tersebut, hingga pengembangan potensial market dari puluristry atau minyak pirolisis. Dan terakhir, yaitu di 2005 nanti, program ini akan mature, sehingga kita bisa optimalisasi mengenai peran dari badan usaha milik desa yang kami coba kolaborasikan juga untuk transaksi operasional dari puluristry secara komersial. So it's not balik lagi ke nelayan secara CSR, but it can be generated revenue dari minyak pirolisis tersebut, seperti itu. Oke, ini adalah gambaran sebelum dan juga sesudah adanya program ini. Let's say di awal tadi kami bilang bahwasanya sampahnya sembarangan, dibuang sembarangan, dibakar. Kemudian setelah adanya program ini, minyak tersebut yang terkelola sebesar 500 ton, artinya 500.000 kilo, untuk 2.524 orang atau warga di sana, menjadi high value added products, which is plastri atau minyak pirolisis Chandra Asri. Seperti itu, yang nanti pengelolaannya atau penggunaannya bisa untuk macam-macam. Kami tadi jelaskan untuk perahu nelayan, mesin, UMKM, kompor warga untuk memasak, and so on. Nah, perubahan sistemik ini kami coba kalkulasi apa sih dampaknya, kemudian berapa nilai dampak tersebut. So, based on calculation conducted by the team, ini dapat meningkatkan pendapatan untuk keseluruhan atau kumulatif sebesar 1,9 miliar, gitu kan. Dan dari sini muncul juga satu perdes atau peraturan desa di Desa Anyar nomor 7 tahun 2022 mengenai waste management di sana. Jadi tidak akan ada lagi warga yang bisa dengan mudah membuang sampahnya sembarangan, dan juga di peraturan desa ini mengcover adanya retribusi atau biaya retribusi dari tim KSN Gupi Mandiri untuk menjalankan proses waste management tersebut. Jadi warga perlu membayar sekian nominal, tetapi sampah mereka tidak akan mencemari atau memperburuk pencemaran lingkungan. Seperti ini diolah seperti yang kami jelaskan di awal tadi. So, this is by numbers terkait dengan sebelum dan sesudah, misalnya adanya pendapatan dari kelompok nelayan Katir, kemudian nasabah dari bank sampah, karena tadi untuk sampah-sampah yang bernilai tinggi itu dikonversi menjadi rupiah, dan kami kolaborasi dengan bank sampah digital to be their savings atau tabungan untuk warga. Kemudian juga ada dari bank sampah Gupi Mandiri serta dari IPSDA Saris karena menerima feedstock sampah dari warga. So, ini adalah kompas keberlanjutan dari Pesona Anyar. We categorize into 4 groups: nature, social, ekonomi, and also well-being. Dan masing-masing telah mendapatkan apresiasi ataupun capaian tersendiri seperti itu. Selain Pesona Anyar, kami tadi juga menjelaskan mengenai aspal plastics. So, aspal plastics basically bagaimana kita coba mengutilisasi sampah bernilai rendah untuk kita gunakan di area infrastruktur. Apa sih yang membedakan konvensional plastik dan juga aspal plastik? So, ini berdasarkan research yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahwasanya dengan menggunakan campuran plastik di aspal, itu dapat meningkatkan sekitar 40% stabilitas Marshall.
Jadi apa sih yang disebut dengan stabilitas Marshall? Let's say we do implementation of conventional aspal, kemudian dibandingkan dengan aspal plastik. Bahwasanya kestabilan jalan itu sendiri meningkat sebesar 40%. Dampaknya apa? Pemeliharaan akan lebih mudah, kemudian umur pemakaian dari aspal tersebut juga menjadi lebih panjang. Nah, as per today, kami sudah mengimplementasikan 120,8 km gelaran aspal menggunakan sekitar 1.000 ton, artinya 1 juta kilo, atau kalau kami konversi menjadi lembaran, kantong sampah itu sekitar 144,8 juta lembar. Kemudian berapa sih manfaat ekonomi yang didapatkan? Sekitar 12.000 orang. Nah, ini adalah capaian yang cukup membanggakan dan kami coba propose lebih lanjut untuk didaftarkan ke MURI. Dan saat ini sedang proses untuk verifikasi and so seperti itu. Program-program lainnya kami juga tidak hanya berpaku di satu tempat gitu kan. Let's say tadi di Banten, but also kita coba berkolaborasi dengan berbagai pihak. Let's say ke GRC atau Jakarta Recycle Center. Kita juga rutin untuk mengadakan Beach Cleanup, juga World Cleanup Day, bekerjasama dengan third party, dan juga ada program masyarakat bersih bebas sampah atau kita bisa sebut dengan Mabes, which we collaborate with other companies like SEG Indonesia, Do Indonesia, dan juga didampingi oleh Vital Ocean, seperti itu. So, atas inisiasi tersebut, kami juga menerima beberapa rekognisi gitu kan. Salah satunya tadi mungkin disebut yaitu proper gold. But kami tekankan di sini apresiasi adalah apresiasi, tapi ultimate goal dari perusahaan adalah bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, bahkan kepada lingkungan, lebih lanjut kepada Indonesia. So, basically that's all. Tapi sebelum kami tutup, kami ada pantun. Jalan-jalan ke Cimahi, jangan lupa beli aci. Mari kita saling berkolaborasi untuk bersama menjaga bumi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Idam. Wah, sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Idam. Jika diizinkan saya memberikan sedikit ringkasan, program Pesona Anyar ini merupakan kolaborasi antara kelompok masyarakat dengan perusahaan dalam pengolahan sampah di Desa Anyar, pesisir Kabupaten Banten. Mendaur ulang sampah plastik yang telah dilakukan oleh Chandra Asri bersama masyarakat ini dilakukan dengan metode pirolisis melalui end-to-end waste management berbasis ekonomi sirkuler. Sangat menarik bagi kita. Nah, sebelum memasuki pada narasumber yang kedua, kami ingatkan kembali kepada peserta Prospek Talks, jika memiliki pertanyaan silahkan ditulis pada kolom chat. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, peserta Prospek Talks memasuki pada sesi berikutnya, yakni pemaparan materi dari narasumber kedua kita, yakni Bapak Muhammad Didi. Halo, Bapak Muhammad Didi. Halo, Mbak Robi. Baik. Sebelum lanjut pada materi Bapak Didi, izinkan saya membacakan sekilas terkait kurikulum vitae Bapak Didi. Bapak Muhammad Didi merupakan alumni dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini merupakan Junior Officer 1 CSR PT Pertamina Geothermal Energy Tbk area Lahendo. Bapak Didi memiliki peran dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan berupa pemberdayaan masyarakat yang merujuk pada potensi, masalah, dan kebutuhan sosial. Tentu hal demikian dilakukan untuk menciptakan keselarasan di masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal demikian untuk mewujudkan kontribusi perusahaan pada pembangunan yang berkelanjutan. Wah, tentu pengalaman beliau tidak kalah menarik. Bapak Didi akan memaparkan materi terkait program Mapalus Tumompaso di Desa Tompaso.
Baik, Bapak Didi, apakah materi yang akan disampaikan sudah siap? Sudah ya Mbak, ini sudah saya share, sudah kelihatan ya? Baik. Rekan-rekan Prospek Talks, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Didi. Kepada Bapak Didi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Robi, teman-teman tim Prospek, Mbak Inesa tadi ya di awal sudah sambutan. Mungkin kedua ya di Prospek Talk saat itu dulu saya di PGE area Urbelu sebagai Community Development Officer, dan saya sekarang dipindah tugaskan di area Lahendong, masih sama-sama PGE. Jadi dengan tim Prospek ini mungkin PGE sudah engagementnya sudah cukup baik ya. Tinggal bagaimana kemudian nanti ke depannya juga kajian-kajian, inovasi-inovasi dari teman-teman Prospek juga luar biasa. Terima kasih kita diberikan kesempatan kembali dari PGE. Baik Bapak Ibu, seperti tadi ya Pak Idam di akhir pantunnya sudah keluar, mungkin saya di awal nih pantunnya. Eh, naik pesawat minum jus kedondong, nggak perlu bilang cakep ya. Naik Cakep. pesawat, naik pesawat minum jus kedondong menuju Kota Tomohon yang indah berseri. Selamat datang di PG Area Lahendong, the home of geothermal beyond energy. Oke, terima kasih tadi dijelaskan oleh Mbak Robi ya, dari PGE, ini Pertamina Geothermal Energy, adalah perusahaan dari subholding PNRE atau Pertamina New and Renewable Energy. Kita ada beberapa area PGE, ada di Lahendong, kita Sulawesi Utara, di Kota Tomohon, kemudian ada di Ulu Belu di Lampung, ada di Kamojang, ada di Karaha, Lumut Balai, Sibayak, masih banyak. Nah, ini PGE ini kita bergerak di produksi listrik dan uap ya. Khusus untuk kita di PGE Area Lahendong kita ada PJBL dan PJBU, itu dengan teman-teman di PLN, kita Green Energy, bergerak di sektor PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Mungkin terlihat cukup jelas ya di layar. Tadi next sebentar ya. Bapak Ibu. Baik, izin melanjutkan, mohon maaf ada trouble sedikit. Dijelaskan tadi oleh Mbak Robi, jadi program yang coba hari ini akan saya narasikan adalah program Mapalus Tumum Paso. Bagaimana kemudian program ini lahir dari pengharapan lokal atau local wisdom yang ada di masyarakat Tompaso di Kabupaten Minahasa. Jadi area operasi kami terbagi menjadi dua, ada di Kota Tomohon dan ada di Kabupaten Minahasa. Nah, untuk program Mapalus Tumum Paso ini berada di salah satu wilayah di Minahasa, yaitu Tompaso, yang dulu namanya Tumum-Paso sebelum ada pemekaran. Nah, sekarang menjadi Tumum-Paso. Dulu Tumum-Paso, sekarang menjadi Tompaso Raya. Nama Palus ini adalah ungkapan lokal atau budaya lokal Minahasa kuno yang intinya adalah gotong royong. Jadi bagaimana kemudian dari potensi-potensi masyarakat yang ada, bahu-membahu bisa membangun suatu pergerakan sosial, baik itu di level komunitas maupun di pemerintah lokal, untuk mencapai satu kesejahteraan yang berkelanjutan. Next lagi ya.
Baik, Bapak Didi, apakah bisa kami bantu untuk share materinya, Bapak? Oke, dibantu aja Mbak ya, saya kirimkan ya sebentar. Oke, Bapak, materinya sudah ada di kami, Bapak. Ada yang ke-update sedikit sih Mbak, sebentar Mbak. Oke, baik. Baik, Pak Didi, untuk materinya bisa dikirimkan ke WA Mbak Fatra ya. Oke, saya barusan kirim ke Mbak Robi ya, ke Mbak Patra ya. Ini nggak bisa nge-next di jalan gitu ya. Sudah masuk di Mbak Robi ya? Mohon maaf, Pak Didi, dikirimnya via WA atau bagaimana, Pak? Di WA. Oh, udah di WA-nya Mbak Fatra, Pak. Baik, Oke. ditunggu sebentar ya Oke, rekan-rekan Prospektox mohon untuk maaf ya. mempersiapkan materi. Iya, Mohon Bapak, tidak maaf. apa-apa. Sudah masuk belum Mbak? Sudah ada ya? Sudah masuk, Bapak? Ini sedang di-download. Oke, emang agak besar. Baik, materinya sudah tertampil di layar pada
siang hari ini. Oke, untuk Bapak Muhammad Didi kami persilahkan untuk melanjutkan materi prospek talks-nya. Kami persilahkan kepada Oke, Bapak Didi. siap, siap. Terima kasih Mbak Robi, Mbak Fatra. Mohon maaf ya. Nanti dipotong saja jatah waktu saya kalau sudah ini diingatkan saja Mbak Robi karena kepotong mungkin sekitar 5 menitan lebih ya. Siap Baik, Bapak, aman. Monggo dilanjutkan tadi Bapak. ya baik program yang kita sampaikan yaitu Mapalus Tumumpa. So mungkin bisa langsung next ke slide selanjutnya Mbak, diklik. Nah, ya tadi seperti yang dijelaskan di awal, jadi bagaimana kemudian program Mapalus Tumompaso ini berdiri di 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana program itu bisa berlanjut baik dari segi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi budaya, kemudian juga bagaimana program ini juga menyasar pada kaum perempuan. Di situ ada program Penjahit Maria, kemudian juga bagaimana kemudian si program Mapalus Tumompaso ini juga kita integrasikan dengan ekonomi di desa wisata. Nah, ini tampil di layar, ada di tengah itu ada Yaki ya. Yaki itu adalah monyet hitam endemik ya di Sulawesi Utara. Jadi ini statusnya adalah endangered, jadi sudah dalam posisi hampir punah. Dan menariknya memang di Lahendong atau di Tomohon ini, Yaki ini juga menjadi salah satu hewan yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat ya. Jadi selain untuk kemudian diburu mereka dan lain sebagainya ya untuk dikonsumsi juga. Nah, ini yang menjadi concern kami terkait dengan satwa endemik Yaki. Nah, kemudian di layar juga ada program Satebi atau usaha ternak babi. Nah, ini adalah satu-satunya program yang kita menggunakan PLTS ya. Jadi, mengapa menggunakan PLTS? Jadi, untuk kemudian menghangatkan ruangan itu, nah itu harus ada suhu yang dijaga. Nah, jadi kita untuk penerangannya kita pakai pembangkit listrik tenaga surya bekerja sama dengan teman-teman Dewan Energi Mahasiswa Sulut. Nah, kemudian di bawah ada kegiatan desa wisata dan di samping sebelah kanan juga ada kegiatan penjahit wanita Maria serta ada kegiatan bank sampah. Nah, program ini saling terintegrasi. Mohon ke slide selanjutnya, Mbak Fatra. Jadi bagaimana kemudian dari program desa wisata, bisa diklik lagi, Mbak. Langsung diklik lagi. Program desa wisata ini mereka adalah program yang kemudian kita anggap sebagai etalase seluruh program. Jadi di desa wisata kita ada tampilkan juga bagaimana hasil-hasil dari teman-teman penjahit wanita Maria. Jadi teman-teman penjahit wanita Maria ini menghasilkan beanbag yang kemudian dijadikan sebagai salah satu daya tarik lah. Kenapa daya tarik? Karena isian dari beanbag yang dikelola oleh teman-teman penjahit ini adalah residu-residu yang dihasilkan dari sisa hasil menjahit, kemudian dari bank sampah, yang sehingga residu dari bank sampah itu tidak terbuang, kemudian dimanfaatkan untuk menjadi tempat-tempat dudukan yang ada di desa wisata. Lanjut coba Mbak ke slide selanjutnya. Masih di slide selanjutnya Mbak. Nah, kemudian lanjut aja Mbak kita ke bagian program. Oke, lanjut. Nah, masih lanjut Mbak. Oke, lanjut. Nah, ini. Jadi yang tadi saya sampaikan bagaimana kemudian program Mapalus Tumompaso ini adalah program yang integratif ya. Jadi dari mulai kegiatan di desa wisata ini kita menjadi salah satu gerbang pertama ketika kita ingin melihat rangkaian program CSR yang ada di PG Area Lahendong. Jadi selain wisata di sana hanya untuk menikmati alam, tetapi bagaimana kemudian Sadewi ini menjadi etalase untuk melihat tempat-tempat ataupun program-program yang lain. Nah, kita sampaikan terkait dengan informasi mengenai upaya konservasi kita terhadap monyet Yaki. Di situ kita ada papan-papan informasi, kemudian ada pamflet dan lain sebagainya, kemudian juga
bagaimana wisata daur ulang sampah yang kemudian dikelola oleh Bank Sampah Storjo juga kita tampilkan di sana produk-produknya. Jadi segala macam dari mulai meja, kemudian bin bag yang ada di area desa wisata itu adalah hasil dari produk teman-teman Storjo dan penjahit Maria. Nah, ini juga kemudian kita ada kegiatan yang namanya Satebi. Satebi ini adalah kegiatan peternakan babi yang tadi disampaikan. Mengapa kemudian ini juga integrasi dengan program Mapalus Tumompaso? Karena di Satebi, di peternakan babi ini kita rentan sekali si anakan babi ini itu kena penyakit semacam virus AFT ya. Nah, virus AFT ini kemudian menjadi salah satu faktor peternak babi ini merugi karena ketika virus ini ada di kandang atau kena dengan ternaknya, itu akan menyebabkan si ternak itu tidak bisa tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di PG area Lahendong, kita mencoba mencari solusi dari program yang lain, yaitu dari Storjo, di mana ada pengelolaan inovasi ekoatsiri yang ini kemudian juga hasilnya untuk menjadi disinfektan di kandang babi. Jadi ekoatsiri ini kita olah dari ekoenzim yang dikelola oleh teman-teman bank sampah yang itu dibuat atau diolah dari sampah organik ya. Nah, kemudian ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman peternak yang ada di Satebi. Nah, kemudian penjahit Maria, mereka basicnya adalah menjahit baju dan mendesain baju dan sebagainya, tetapi yang menjadi permasalahan di kami adalah bukan kemudian kami hanya sekedar membuat program, itu adalah concernnya perempuan, tetapi terdapat gap yang luar biasa kehidupan perempuan yang ada di penjahit Maria ini karena mereka selain kemudian hanya sekedar mengurus usaha kegiatan-kegiatan domestik ataupun kegiatan rumah tangga, mereka juga kemudian menjadi backbone menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, kita ingin kemudian ada semacam teman-teman dari Jahit Maria ini kegiatan yang itu tidak hanya mereka digunakan oleh di keluarganya sebagai tulang punggung, mereka juga harus bekerja secara cukup cukup kasar lah ibaratnya gitu, termasuk pekerja kasar juga karena ada beberapa teman-teman penjahit itu dia harus bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak setiap harinya. Jadi buruh di sini dibayar 150.000 per hari. Nah, mereka juga kita melihat ternyata ada sisi kreativitas yang bisa dikembangkan oleh ibu-ibu ini ketika mereka harus mengurus rumah, tetapi harus mampu juga memenuhi kebutuhan desakan rumah tangganya. Nah, kita coba gali informasi. Ini kegiatannya dari 2018. Akhirnya teman-teman ada satu namanya siapa namanya? Ibu Linda. Ibu Linda ini adalah penggeraknya atau lokal hero-nya dari kegiatan Maria. Dia ada kemampuan menjahit, kemudian ada sekitar 20-an anggota yang lain yang dia edukasi secara mandiri sehingga ada income tambahan bagi teman-teman penjahit Maria ini, tidak hanya sekedar mereka menggantungkan di di kegiatan buruh tani kasar karena itu kan tidak tiap hari ada pekerjaan sehingga mencoba untuk mencari diversifikasi pekerjaan yang lain yaitu melalui menjahit. Nah, ada pun kemudian dengan kegiatan Mapalus Tumompaso ini kita ingin semua mitra-mitra kami dari mulai Bank Sampah, Penjahit Maria, Satebi, kemudian Konservasi Yaki dan Sadewi, mereka mempunyai pemahaman yang sama. Jadi bagaimana kemudian kita bergerak itu berdasarkan kegotong royongan seperti yang disampaikan yaitu Mapalus. Kemudian juga kita ingin berdasarkan apa yang kemudian menjadi potensi lokal. Kita tidak mendirect program kami dari atas atau bersifat top down, tetapi bagaimana itu tadi berdasarkan pemaparan narasumber sebelumnya itu baik itu social mapping, kemudian terjun lapangan dan sebagainya. Tapi kita juga harapkan kita memaham kultur budaya Minahasa ini juga luar biasa melekat dan kental sehingga ketika kita terlalu begitu memaksakan mengenai program apa yang harus kita kembangkan di area kerja atau di area operasional kami itu akan cukup susah gitu ketika kita tidak merespon apa yang menjadi local wisdom yang berkembang di masyarakat seperti itu. Lanjut Mbak Fatra.
Nah, ini roadmap sebenarnya untuk Mapalus Tumompaso ini adalah kegiatan yang sudah panjang dilakukan. Jadi 2023 ini adalah tahun kelima, 2023 yang lalu tahun kelima, tetapi artinya roadmap ini kita bicaranya adalah tidak hanya 5 tahunan ya, tetapi kita masih bicara lagi untuk tahun 2024, 2025, dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi untuk sementara ini kita kegiatan di tahun 2024 terkait dengan penjahit Maria, kita engage dengan teman-teman di Liberty Society. Jadi untuk end-to-end proses terkait dengan pengelolaan residu sampah yang tadi dihasilkan oleh teman-teman Bank Sampah Storjo, yang ini kemudian akan kita olah di teman-teman penjahit Maria menjadi satu produk yang cukup ramah lingkungan dan bisa digunakan begitu, sehingga kami tidak ingin kemudian produk yang dihasilkan dari teman-teman Maria ini hanya sekedar menjadi etalase program kegiatan CSR di kami saja, tetapi ini bisa menjadi daya jual bagi mereka. Jadi kemarin dengan teman-teman Liberty kita sudah arrange kegiatan yang mungkin nanti 2024 di tahun ini kita akan lakukan beberapa hal ya dengan teman-teman Maria dan teman-teman Bank Sampah seperti itu. Kemudian juga terkait dengan Satebi, kita di tahun ini karena tahun 2023 kemarin di kegiatan peternakan kita itu banyak ternak yang tidak terjual, bahkan dijual sangat murah, yang harusnya mungkin kemarin pada saat Natalan di kami ini mayoritas teman-teman di sini umat Kristiani ya, teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik. Jadi ketika ketika Satebi ini kemudian di Natal itu harusnya panen raya, karena terkena virus AFT sehingga mereka tidak gagal panen seperti itu. Nah, ini yang kemudian disayangkan, dari yang tadinya 5 ekoran yang tersisa hanya 2 ekor, ini kehilangan sekitar 18 ekor. Itu adalah kejadian yang menyedihkan bagi teman-teman peternak, sehingga kami lakukan adalah mendorong teman-teman dari Bank Sampah Storjo apa sih yang bisa dilakukan kemudian itu untuk menjadi solusi di teman-teman Satebi. Ternyata itu tadi dengan membuat disinfektan dari ekoenzim yang itu digunakan untuk membunuh virus yang ada di kandang babi. Seperti itu. Lanjut Mbak Fatra. Nah, bagaimana kemudian program Mapalus Tumompaso ini memiliki karakter merubah sistem ya. Jadi secara intelektual kapital kita melihat bahwa terjadi diversifikasi produk di penjahit Maria, yang tidak hanya kemudian tadi menjahit kain menjadi sebuah baju, tetapi bagaimana penjahit itu juga kita integrasikan dengan kegiatan bank sampah yang dia bisa membuat bean bag. Bean bag-nya ini isiannya itu digunakan itu dari sampah yang itu sudah diolah, yang sudah dipilah oleh teman-teman Storjo, yang itu juga bisa digunakan di teman-teman Sadewi untuk tempat duduk di kafenya itu tadi ya. Kemudian ada inovasi Eko Atsiri yang dimanfaatkan oleh teman-teman peternak babi, yang itu diciptakan oleh teman-teman bank sampah, yang ini juga menjadi solusi yang signifikan dari teman-teman Satebi, karena ketika Eko Atsiri ini belum ada, mungkin virus AFT ini masih akan hal yang menjadi momok ya bagi teman-teman peternak, karena mereka bergerak dari produksi beternak babi. Ketika mereka tidak ada babi yang hidup, otomatis kan tidak ada uang yang masuk juga seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita coba tekankan ke teman-teman yang lain untuk integrasinya itu nyata gitu. Bagaimana kemudian antara program 1, program 2, program 3 itu ada silang manfaat yang terjadi. Nah, kemudian di kegiatan sosialnya, bagaimana kemudian rantai nilai yang tadi sudah dibahas ya, antara Bank Sampah dengan Satebi, kemudian penjahit Maria dengan Sadewi dan lain sebagainya. Sehingga ini kita melihat program Mapalus Tumompaso ini bisa menjadi salah satu upaya kami juga membantu mengadvokasi kebutuhan pemerintah di level desa atau kelurahan, untuk membantu bagaimana mereka bisa melihat persoalan-persoalan detail di masyarakat yang real, yaitu terkait dengan peternak, terkait dengan perempuan, terkait dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Monggo Mbak Robi dilanjut, Mbak.
Yang ini lanjut saja, Mbak. Nah, untuk program Mapalus Tumom Paso, kita telah melibatkan beberapa kelompok masyarakat ya, kelompok yang rentan, baik itu dari teman-teman lansia. Jadi 167 orang yang lanjut lansia ini kita alhamdulillah ya teman-teman Satebi ini berbesar hati untuk kemudian kita tambahkan sekitar 5 ekor babinya itu untuk kegiatan Beyond CSR. Nah, Beyond CSR itu apa? Jadi ketika teman-teman Satebi ini menerima program dari kami, misalkan 15 ekor anakan babi, tetapi kami tambahkan juga 5 ekor untuk ini dirawat secara kesukarelaan teman-teman peternak, karena di kita juga di area Lahendong atau Tomohon ini komunitas gereja itu sangat-sangat sangat hidup. Komunitas keagamaan itu menjadi legitimasi yang sangat kuat dari bagaimana perusahaan bisa beroperasional. Jadi untuk kemudian kita membangun engagement dengan dengan komunitas keagamaan, teman-teman lansia ini biasanya rutin tuh ada di kegiatan golom. Jadi golom itu semacamnya di sini mungkin kalau di teman-teman di Jakarta atau teman-teman di Jawa ya semacam perkumpulan tertentu untuk di teman-teman Nasrani Katolik gitu ya. Nah, ini banyak teman-teman lansia yang terlibat. Nah, jadi setiap kemudian panen itu kan 4 bulan sampai 5 bulan ya kalau untuk babi kita sisihkan untuk kegiatan keagamaan. Nah, ini yang dimaksudkan kemudian Beyond CSR itu. Kemudian ada 78 pemuda pengangguran. Jadi 78 pemuda ini adalah mereka yang kemudian digerakkan oleh teman-teman Pok Darwis yang di kegiatan desa wisata. Jadi saat COVID dulu 2019-2020 ini kemudian banyak sekali perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan tenaga kerja. Nah, dari sisi teman-teman dibantu dengan kegiatan dari CSR di kegiatan Sadewi atau di kan desa wisata ini melihat ada potensi yang bisa dikembangkan lebih masif lagi, yaitu terkait dengan kegiatan wisata, karena di sini eh, lokasinya sangat menarik ya. Kalau mungkin teman-teman bisa sambil browsing kota Tomohon, itu wisatanya luar biasa. Jadi kalau kita juga memang bicara tentang desa wisata, memang itu bukan bicara tentang kegiatan inisiasi sehari 2 hari ya. Artinya mungkin butuh minimal 10 tahun, 15 tahun untuk membuat satu desa wisata itu menjadi komunitas yang nyata gitu, yang berdampak, yang menghasilkan, ada nilai ekonominya dan sebagainya. Nah, itu yang coba masih kami kembangkan hingga hari ini. Kemudian di kegiatan yang penjahit Maria tadi, ya saya tambahkan informasinya, selain mereka menjadi buruh kasar, nah 20 sampai 25 orang anggota di penjahit Maria itu adalah mereka tuh perempuan yang rata-rata hamil. Jadi begini, di satu wilayah di Desa Ture itu di Kecamatan Tompaso, memang perempuan hamilnya cukup banyak gitu ya. Artinya mereka yang tidak berkegiatan produktif diajak di kegiatan penjahit Maria ini karena terkadang mereka harus di sisi lain mereka harus membantu untuk perekonomian keluarga, namun di sisi lain juga karena keterbatasan perempuan ya ada kalanya mereka harus hamil, mengandung, menyusui dan sebagainya. Nah, ini tidak menampik bahwa kebutuhan keluarga juga tetap berjalan, sehingga dengan Bu Linda si penjahit lokal hero-nya juga melihat bahwa itu bisa dikembangkan, bisa terus dilakukan, walaupun penjahit Maria ini juga anggotanya kebanyakan juga adalah mereka yang sudah berumah tangga, punya anak kecil dan lain sebagainya. Nah, ini kita tidak ingin kemudian kita meninggalkan meninggalkan kelompok penerima manfaat perempuan, bahwa mereka juga di sana membutuhkan satu kegiatan seperti itu. Nah, kemudian di kegiatan Yaki hingga tahun 2024 bulan Februari lalu kita sudah mampu mengkonservasi 29 monyet Yaki. Kita bekerja sama dengan Tasikoki ya, pusat rehabilitasi di Bitung, yang ini kegiatannya memang kita masih basisnya adalah mengkonservasi yaki-yaki dari hasil sitaan. Tidak hanya sitaan yang tadi ini ya, karena bukan cukup ekstrim ya, karena memang kebiasaan budaya di kita di kami adalah ya mungkin teman-teman bisa pernah dengar ya, ada pasar ekstrim di Tomohon. Nah, ini yang kemudian Yaki ini menjadi juga salah satu
hewan ya yang diburu untuk dikonsumsi. Nah, karena ini dilindungi oleh pemerintah, kita bergerak dengan teman-teman NGO atau LSM di sini melihat apakah kemudian ada upaya yang bisa dilakukan lewat kegiatan CSR melalui kegiatan konservasi yaki. Nah, ini coba kita lakukan juga hingga saat ini, dan targetnya di tahun 2024 ini kita bangun satu rumah edukasi di Kabupaten di Kota Tomohon, yang ini kemudian bisa menjadi corong bagi kami untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat lebih luas. Mungkin kami tidak akan ada upaya untuk ya stop makan yaki secara spesifik gitu ya, tapi upaya-upaya yang sifatnya edukatif bahwa yaki itu adalah jenis satwa yang dilindungi dan lain sebagainya. Nah, ketika diburu dan lain sebagainya ada sanksi. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita buka edukasinya lewat masyarakat, baik itu lewat lembaga pendidikan misalkan, ataupun lewat kelompok-kelompok keagamaan yang memang itu menjadi aktif di kegiatan keagamaan di Tompaso dan di Tomohon. Nah, ini kita harapkan juga kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya kita bergerak dari sisi perusahaan saja, tetapi saat ini kita juga sudah didukung oleh teman-teman dari pemerintah kota ya, dari pemerintah kota Tomohon, kemudian pemerintah Kabupaten Minahasa, yang mereka bisa menyediakan menyediakan fasilitas untuk teman-teman ini bisa melakukan kegiatan seperti itu. Lanjut, Mbak Robi. Oke, Mbak Fatra bisa lanjut, Mbak. Nah, langsung di Lokal Hero aja. Nah, ini adalah teman-teman yang hingga saat ini mendampingi kegiatan di Mapalus Tumompaso ya. Ada Bu Meilan Singgal, jadi beliau adalah Direktur Bank Sampah di Pina Betengan Utara, adalah ibu rumah tangga biasa yang kemudian mereka ataupun beliau ini menjadi salah satu tulang punggung juga kegiatan di bank sampah, karena mungkin di belakang juga bisa lihat ya di background fotonya Bu Melan itu adalah Ecobrik, yang ya kita lihat mereka memang hingga saat ini belum ada upaya kemudian sampah ini bisa diolah menjadi berbagai produk yang bisa digunakan lebih banyak lagi ke dalam berbagai hal. Tapi kita juga melihat permasalahan yang ada di bank sampah ini adalah justru kita cukup unik, karena di saat timbulan sampahnya cukup sedikit, jadi ketika kemudian kita mau diversifikasi produk dan lain sebagainya, ini unik karena satu desa, beberapa desa yang lain di Tompaso ini secara kebersihan lingkungannya cukup terjaga ya. Artinya ketika bicara berapa timbulan sampah yang kemudian sudah dientaskan dan sebagainya, masih cukup minim gitu. Nah, ini tetapi penyadaran kemudian untuk upaya bahwa sampah itu adalah hal yang harus dikelola, kemudian lingkungan itu harus dijaga kebersihannya dan sebagainya. Nah, ini adalah upaya kami melalui kegiatan Bank Sampah Storjo. Mungkin saat ini justru yang menjadi produk yang kami kelola yang cukup banyak itu adalah ekoenzim ya. Ekoenzim sangat banyak yang dikelola dari sampah organik. Nah, sampah-sampah rumah tangga ini yang ini justru organik, karena mereka untuk sampah-sampah yang sifatnya plastik dan sebagainya, mereka udah sangat cukup disiplin lah untuk di level masyarakat. Itu sangat-sangat disiplin, mereka buang sampah sudah tidak lagi kemudian sembarangan diselokan atau apa, mereka sudah ada bank sampah, ini sudah terkelola dengan baik. Nah, hanya saja mungkin peran Bank Sampah Storjo di sini lebih kepada melihat sisi ekonomi lain seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Idam ya, bahwa ternyata dari sampah juga tidak hanya kemudian kita pilah, kita kita recycle, kita bikin sesuatu kerajinan atau apa, tetapi tadi saya lihat bisa dibuat aspal dan sebagainya. Nah, hal-hal itu mungkin yang bisa menjadi upaya-upaya kami selanjutnya juga gitu, terkait bagaimana kemudian bank sampah di PGA Area Hendong ini bisa dikembangkan. Nah, kemudian juga ini ada Pak Yoke Sondah ya. Yoke Sondah ini adalah penggagas dan penggerak kegiatan desa wisata, karena beliau ini yang kemudian merekatkan Bu Melan, kemudian ada Bu Linda di Penjahit Maria, ada Pak Sek yang ada di Satebi, kemudian juga ada teman-teman yang ada di Konservasi Yaki. Karena ketika melihat bagaimana pergerakan program di kami itu, kalau harus single program
kemudian single aktor itu tidak akan pernah berjalan gitu. Artinya setiap lokal hero yang ada di 5 atau 6 program tadi itu memang mereka saling mengenal satu sama lain, mereka melakukan pergerakan yang sama lewat jalannya masing-masing, tapi dipertemukan di satu wadah yaitu di desa wisata. Nah, sehingga kegiatan yang sifatnya integrasi ini tidak kemudian kami arrange dari sisi perusahaan saja, tetapi ini murni apa yang kemudian mereka sadari bahwa bergerak di Minahasa atau di Tompaso ini adalah kita masalah memanusiakan manusia seperti itu. Jadi bagaimana mereka juga bisa melihat keresahan itu dari berbagai macam sisi ya, dari mulai sisi ekonomi, sisi lingkungan dan lain sebagainya. Monggo lanjut Mbak Fatra. Lanjut Mbak. Oke, ini lanjut saja Mbak, sudah. Oke, lanjut. Nah, tadi disampaikan ya untuk bagian nature dari program Mapalus Tumompaso atau dampak lingkungan yang telah ditimbulkan. Yang pertama yaitu kita melakukan pelepas liaran yaki sekitar 29 ekor, kemudian pengurangan beban sampah di TPA masih minim, kita di 2,9 ton. Jadi memang kita coba lebih lebih coba realistis lagi melihat program di bank sampah ini karena memang timbulan sampah di kita sangat minim. Nah, ini yang kemudian bisa jadi wadah diskusi ya nanti dengan teman-teman yang ada di forum Prospek Talk dengan juga ada Pak Idam. Kemudian lanjut Mbak Robi. Nah, untuk pendapatan penjahit Maria di sisi ekonomi di tahun 2023 itu di 270-an juta per tahun. Ini dari total mereka mengelola pesanan, tidak hanya kemudian pesanan yang terkait dengan baju, tetapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga mulai ke ini ya, ke bean bag ini yang menjadi salah satu komoditi unggulan mereka karena sudah dipesan oleh berbagai tempat wisata yang ada di Tomohon. Nah, ini menjadi produk yang kemudian kita harus selalu kembangkan. Kemudian di penghematan biaya operasional ternak babi, ini sekitar di 18 juta per tahun, juga nilai transaksi sampah itu di 18 juta per tahun. Monggo Mbak Patra lanjut Mbak. Dan terakhir di 2023 bersama dengan Sodek UGM untuk program Mapalus Tumompaso, IKM-nya di 92,47, sangat baik seperti itu. Jadi mungkin ya program ini adalah program yang kemudian program berdasarkan kebutuhan dari masyarakat seperti itu. Lanjut Mbak Fatra. Nah, pada tahun 2021, BUMDes yang mengelola kegiatan di desa wisata menjadi juara 1 di Kabupaten Minahasa dan beberapa penghargaan di bidang CSR, juga ada publikasi di beberapa jurnal nasional maupun internasional, tapi mungkin tidak saya sebutkan detailnya di sini. Oke, lanjut Mbak Patra. Serta total penerima manfaat dari kegiatan Mapalus Tumompaso ini sekitar 5.700 orang, dengan kegiatan di edukasi pengelolaan sampah 2.400, tetap pelestarian yaki dari total kunjungan itu 1.872 orang ke pusat rehabilitasi yaki yang ada di kami. Monggo lanjut Mbak Fatra. Tadi sudah disebutkan 167 lansia, 78 pemuda pengangguran yang mengelola desa wisata, kemudian 20 wanita perempuan hamil yang itu ada di Penjahit Maria juga. Ini anggota tetap di Penjahit Maria ada 20 orang. Lanjut Mbak. Sebenarnya slide saja ini slide yang terakhir, social return on investment-nya memang di 1,81 di tahun 2023. Cuman ini masih bisa kita tingkatkan lagi ya karena ada beberapa kegiatan memang di program Mapalus Tumompaso ini secara dead weight ya memang perlu ada concern ketika kita melakukan assessment SROI karena mereka yang sudah mempunyai kapasitas lama seperti di desa wisata dan bank sampah ini menjadi kemudian juga pertimbangan di variabel SROI-nya ya, sehingga SROI tahun 2023 ini menjadi di angka 1,81.
Mungkin sepertinya demikian ya Mbak Robi terkait dengan program Mapalus Tumong Paso PG Area Lahendong. Semoga sedikit banyaknya bisa menjadi bahan diskusi di kegiatan Prospek Talks hari ini. Terima kasih Mbak Fatra dan Mbak Robi. Baik, terima kasih Bapak Didi. Sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Didi. Jika saya berikan ringkasan sedikit mengenai program Mapalus Tumang Paso, ini didesain dengan mengintegrasikan beberapa aktivitas yang dilakukan terkait dalam pelestarian lingkungan, yakni dengan mengolah sampah secara terpadu dan menciptakan inovasi berupa ekoatsiri, yang kemudian ekoatsiri ini dijadikan disinfektan untuk mendukung kegiatan di Satebi, serta limbah daripada setorjo tadi dikelola oleh kelompok penjahit Maria, dan untuk pelestarian lingkungannya juga dilakukan dengan konservasi. Kegiatan ini kemudian dilakukan wisata hijau yang mana menjadi pusat informasi konservasi satwa serta pariwisata daur ulang sampah. Nah, program Mapalus Tumang Paso ini menjadi wadah masyarakat memaksimalkan potensi lokal guna mencapai kemandirian ekonomi. Sangat menarik dan sangat memberikan edukasi baru buat kita untuk melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Idam dan Pak Didi. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi diskusi. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan, jika memiliki pertanyaan bisa disampaikan pada kolom chat sesuai dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia. Nanti untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dikumpulkan oleh panitia dan akan ditampilkan di layar. Sesi diskusi ini akan berlangsung selama 30 menit. Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk, izinkan saya memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Idam Patmaya Mahatma dari PT Chandra Asih Pasifik. Ini sangat menarik yang disampaikan oleh beliau terkait program pemberdayaan yang berada di wilayah pesisir, tepatnya di Desa Anyer. Nah, seperti yang kita tahu ketika melaksanakan pemberdayaan di wilayah pesisir, seringkali banyak tantangan yang dihadapi karena wilayah pesisir memiliki masalah yang cukup kompleks gitu. Nah, dengan demikian yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Idam adalah bagaimana sih tantangan yang dihadapi oleh tim CSR Chandra Asri, kemudian pendekatan-pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh tim Chandra Asih sehingga masyarakat di wilayah pesisir Anyer itu mampu menyadari bahwasannya sangat penting mengolah lingkungan di wilayah pesisir dengan mengolah sampah itu seperti apa dan mereka akhirnya teredukasi sehingga sirkuler ekonomi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Idam itu bisa terwujud. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Idam untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Robi atas pertanyaannya. Selama keberjalanan program Pesona Anyer, tentu tidak semulus itu seperti presentasi kami di sesi awal. So, kami juga menemukan banyak obstacle. Misalnya ketika kita coba masuk di wilayah tersebut. Basically, warga di sana ataupun kebanyakan warga juga sudah nyaman dengan best practice yang mereka lakukan. Ketika kami membawa satu opsi dan mereka sudah berada di zona nyaman tersebut, pasti ada resistensi. Pendekatan-pendekatan secara personal, let's say mulai dari perangkat desanya terlebih dahulu kami coba approach once it succeed, kemudian kita coba masuk ke let's say ke local heroes-nya, kita cari siapa sih yang bisa menjadi satu penggerak gitu kan. Pada dasarnya kita juga perlu meng-consider resources yang kami punya gitu kan. Tim CSR kami basically hanya beberapa, sementara warga di sana kami tadi sebutkan bisa memberikan manfaat sampai 2.000 warga, artinya banyak sekali. Jadi pendekatan-pendekatan secara struktural itu juga penting, di samping juga secara personal. Dan setelahnya kita juga membuat satu pilot terlebih dahulu basically. Jadi
mereka ada bayangan gitu. Kalau kita ceritakan yang besar-besar langsung, pasti orang awam akan kebingungan dan bahkan kaget apakah bisa program tersebut jalan. Tapi kalau kita coba breakdown menjadi milestone kecil-kecil gitu kan ya, dan mereka bisa accomplish satu-satu, kemudian nanti nyambung atau connecting the dots sampai nanti bisa ada satu ekosistem yang terlihat, itu kita bisa dapat satu trust dari mereka untuk menjalankan hal tersebut. Di samping itu, kami juga membawa rekan tadi, let's say Bank Sampah Digital, untuk proses pendataan, digitalisasi data, dan segala macam. Jadi tidak hanya paper-based, tapi bisa dikontrol atau dimonitor dengan baik mengenai capaian-capaian di stage di masing-masing stage seperti itu. Jadi program itu memang inisiasinya paling berat, tapi kalau udah jalan, bagaimana mempertahankannya itu juga berat gitu kan ya. So perlu ada timbal balik antara satu perusahaan, kemudian dari satu lagi masyarakat, di samping kita juga perlu ada rekanan gitu kan ya. Dalam hal ini misal terparti untuk melakukan pendataan dan juga untuk melakukan pendampingan ke warga seperti itu. Dan at the end of the day, setelah program tersebut jalan, mereka juga mendapatkan manfaat. Nah, manfaat ini yang bisa men-trigger balik mereka untuk sustain menjalankan program tersebut ke depan. So, basically seperti itu penjelasan dari kami mengenai obstacle, step-stepnya seperti apa, dan juga sehingga ke depan program ini bisa terus sustain. Kalau bisa selama-lamanya gitu kan. Jadi waktu nanti teman-teman prospek, let's say jalan-jalan ke Anyer, boleh mampir ke desa Anyer untuk melihat what's the best practice that we have done di sana, seperti itu. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Idam. Jadi setiap program tentu saja mengalami beberapa tantangan ya Pak ya untuk melaksanakan proses implementasinya. Tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan yang dilakukan di kelompok mitra binaan yang disasar. Nah, sehubungan dengan jawaban dari Bapak Ida, maka saya lanjutkan pertanyaan kepada Pak Didi karena ini sangat berhubungan juga. Jika kita ketahui tadi program Mapalus Tumamposo ini kan dilakukan di wilayah Minahasa yang mana sangat kental dengan lokal wisdomnya begitu. Khususnya di desa Tompaso, jika saya tidak salah sebutkan nama desanya ya. Gimana sih Pak Didi proses inkulturasi yang sudah dilakukan oleh tim CSR PGE area Lahendong ini? Lalu seperti apa upaya-upaya inkulturasi yang udah dilakukan oleh tim CSR? Bagaimana proses untuk meyakinkan masyarakat terkait pentingnya pelestarian lingkungan sehingga masyarakat itu sadar bahwasanya sampah atau limbah yang ada di wilayah tersebut harus dikelola, kemudian keanekaragaman hayati yang dimiliki seperti hewan endemik, monyet yaki tadi harus dilestarikan itu. Gitu, Mbak. Monggo untuk Bapak Didi, kami persilahkan. Ya, Tompaso ya Mbak, nama daerahnya. Oke, Benar. Tumpas. Jadi di sisi sosialnya Mbak ya, awalnya memang kita melihat dari sisi operasional perusahaan sebenarnya, karena di Tompaso itu juga banyak area-area kita, ada beberapa sumur PLTP kita di sana juga gitu. Jadi awalnya orientasi manajemen itu adalah bagaimana ada program untuk social security gitu Mbak, awalnya itu social security program. Jadi program-program yang kemudian itu bisa mengengage masyarakat lokal, kemudian pemerintah lokal. Nah, awalnya seperti itu. Nah, kemudian ketika pemikiran hal tersebut terlalu dipaksakan itu tadi ya, kita hanya melihat dari sisi operasional saja, keamanan lancar dan sebagainya. Nah, itu cukup sayang gitu, karena melihat potensi yang ada di Tompaso Raya atau di beberapa desa di Kecamatan Tompaso itu sangat besar, karena ada babi di sana. Babi di Sulawesi Utara itu menjadi produsen ataupun peternakan babi nomor 2 di Indonesia, Mbak, setelah NTT. Nah, ya, jadi
kalaupun kemudian kita melihat budaya memakan satwa atau binatang buas ini adalah hal bagi teman-teman di luar sana adalah hal yang mungkin eh, tidak biasa seperti itu. Tetapi apa yang kemudian kita berdampingan sehari-hari di sini di Tomohon, yaitu adalah mereka yang mereka lakukan sejak dulu gitu loh. Nah, upaya-upaya penyadaran apa yang kemudian perusahaan lakukan, kita tidak bergerak sendirian, artinya dari apa yang kemudian kita lakukan, kita coba bekerja sama dengan teman-teman yang concern terhadap minimal dulu di pasar Tomohon itu di pasar apa? Di pasar ekstrim dulu kucing misalkan ya, ada anjing dan sebagainya itu proses pembunuhannya itu, aduh pembunuhan apa ya? Prosesnya kemudian mereka bisa dikonsumsi itu langsung di pasar itu. Nah, kemudian ketika sudah ada teman-teman komunitas penyayang binatang mungkin di Kota Tomohon itu pelan-pelan ada peraturan naik kemudian ke pemerintah Kota Tomohon lahirlah Perda seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita komunikasinya itu lintas stakeholder memang itu sangat-sangat efektif gitu, Mbak. Sehingga budaya yang tadi kita sampaikan itu ya, itu tidak kemudian kita hanya sekedar oh tidak boleh makan itu bahwa itu dilindungi satwa yaki itu adalah satwa yang dilindungi pemerintah. Nah, itu nggak serta-merta seperti itu gitu. Kita penjelasannya cukup panjang, Mbak. Sampai sekarang mungkin kalau teman-teman bisa main ke Pasar Tomohon, sekarang udah nggak ada tuh anjing yang posisinya hidup atau kucing yang posisinya masih hidup itu sekarang udah nggak ada yang langsung apa namanya diproses di sana, itu udah nggak ada. Nah, ini pelan-pelan memang seperti itu. Kan untuk yaki, untuk yang sedang kita konservasi sama sekali sudah tidak ada. Mungkin ya di luaran sana tidak kelihatan gitu, tapi kan ketika ada perda ini yang kemudian kita bantu advokasi juga, ini yang kemudian bisa jadi trigger memunculkan ada perda yang lain juga terkait dengan ya apa ya jenis-jenis binatang tertentu yang tidak boleh ataupun tidak boleh dikonsumsi ataupun tidak boleh diperjualbelikan untuk menjadi daging konsumsi. Nah, menariknya Mbak di kami di Tompaso itu untuk bagaimana kemudian khusus Tompaso ya di Kabupaten Minahasa karena Mapalus ini kan memang dia lahirnya adalah di Minahasa, Falsafah Minahasa. Jadi ketika kita tidak bisa paham dengan budaya mereka, cenderung mereka sangat-sangat resisten. Bahkan untuk sekedar bahasa pun saya harus cepat menyesuaikan, Mbak Robi. Jadi saya di Lahendong ini baru 3 bulan. Ketika saya bahasanya terlalu misalkan logatnya terlalu medok Jawa atau terlalu Sunda, saya asli Sunda. Jadi ketika komunikasi dengan masyarakat ataupun dengan stakeholder itu cukup ada gap karena ada istilah-istilah dari mereka ketika ngobrol tuh kurang juga mereka lancar bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi, nah kecuali mungkin kalau Manado itu sudah lancar lah bahasa Indonesia sudah enak kalau komunikasi. Nah kalau di Minahasa dan sebagainya itu masih ini. Nah proses pembahasaan dari kita yang sederhana dengan memakai bahasa lokal itu adalah hal yang sangat basic. Mungkin juga kita juga dibantu oleh teman-teman CDO ya, Community Development Officer yang melekat ada di masyarakat, mereka mengikuti dinamikanya seperti apa, sehingga kita mengkolek informasi dari teman-teman CDO ini seperti apa kondisi yang ada di masyarakat aktualnya hari ini, kemudian bagaimana mitigasi komunikasi ke depannya untuk program dan sebagainya. Nah, untuk bagaimana proses penyadaran lingkungan, ya seperti yang tadi saya jelaskan ya, uniknya memang ketika bicara sampah khususnya di bank sampah kami ada 5 bank sampah, timbulan sampahnya sedikit gitu loh Mbak. Jadi kesadaran mereka untuk kemudian tidak mengotori jalanan, selokan dan sebagainya sudah sangat baik gitu. Hanya saja memang bank sampah ketika kami bentuk ada bank sampah, ya mereka juga setor sampah gitu dari mereka yang sudah kumpulkan, kemudian mereka setornya. Yang upaya penyadaran yang kami lakukan itu cukup minim sebenarnya kalau di konteks pengelolaan sampah ya. Tinggal bagaimana lebih ke inovasi sebenarnya Mbak. Inovasi apa yang bisa dilakukan supaya nilai jual sampah ini kemudian tidak hanya menjadi hanya kerajinan yang bisa dilihat saja, tapi bisa digunakan kembali untuk kehidupan di masyarakat atau di keluarga masing-masing. Seperti itu sih, Mbak Robi. Baik, terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Eh, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat kami. Yang pertama dari Mbak Gifta dan yang kedua dari Mbak Dani. Eh,
Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Bapak Idam. Bisa. Nah, yang ingin beliau tanyakan, bagaimana proses perubahan sampah plastik menjadi minyak pirolisis? Apakah mudah untuk diaplikasikan? Terima kasih. Nah, mungkin dari minyak pirolisis ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat dan sampah yang dihasilkan juga dari masyarakat. Sehingga apakah minyak pirolisis ini mudah diaplikasikan dan minyak pirolisis ini pengolahannya juga bisa dilakukan masyarakat pada umumnya begitu, Pak. Monggo Bapak Idam untuk bisa memberikan penjelasannya. Oke, baik. Thank you pertanyaannya. Mohon izin untuk sharing screen. Oke, baik. Menjawab pertanyaan dari Saudari Gifta. Jadi, kalau kami coba jelaskan secara detail mengenai proses pirolisis, kita belajar dulu mengenai bagaimana sih isi ataupun dalamnya dapur dari mesin pirolisis tersebut. Jadi pirolisis ini bisa dibilang sebagai depolimerisasi. Jadi kalau polimerisasi itu dari karbon si pendek menjadi rantai karbon pendek menjadi rantai karbon yang panjang, jadi polimer. Nah, kalau pirolisis itu sebaliknya. Kita punya feedstock, kita punya raw material, misalnya sampah plastik, memiliki rantai polimer yang panjang. Kita coba rengkah atau kita coba potong, kita coba crack menjadi rantai karbon yang pendek gitu kan. Nah, prosesnya seperti ini secara singkat gitu kan. Kita punya feedstock sebagai plastik, kemudian kita harus punya satu reaktor, umumnya terbuat dari steel. Kemudian di reaktor tersebut perlu diinisiasi satu heating system gitu kan ya. Jadi mesin pemanas gitu kan. Suhunya kita bisa up to 450 degree C, tetapi untuk operasionalnya kita sampai 400 derajat Celcius saja. Nah, sewaktu rantai karbon yang panjang itu dipanaskan pada suhu yang tinggi, 400 derajat Celcius, masing-masing rantai atau masing-masing ikatan antar rantai akan terpotong menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan gitu kan. Nah, fraksi gas tersebut nantinya akan didinginkan melalui 3 separator gitu kan. Separator 1, separator 2, dan separator 3. Masing-masing separator akan menghasilkan produk yang berbeda tergantung dari boiling point atau titik didihnya gitu kan. Let's say yang pertama kita punya gasolin ataupun bensin, kemudian kita punya minyak tanah dan juga diesel. So, secara hitung-hitungan, secara teknik kimia, gitu kan, secara kimiawi, ini cukup simpel. Tetapi sewaktu di lapangan, kita juga membutuhkan satu pekerja yang punya skill mengoperasikan hal tersebut, dan juga pekerja ataupun tim gitu kan yang bisa melakukan troubleshooting kalau mesin tersebut ada trouble gitu kan. Nah, basically expertise itu yang sebenarnya cukup susah untuk dilakukan secara instan karena butuh training, butuh jam terbang segala macam. Oleh sebab itu, sewaktu kita mengembangkan satu minyak pirolisis, itu tidak terjadi 1-2 hari, tetapi bisa sampai let's say 1 tahun untuk mendapatkan kondisi operasi yang optimal gitu kan. Nah, penampakannya seperti apa sih? Mungkin teman-teman nggak punya gambaran mengenai tampak dari minyak pirolisis ini. So, minyak pirolisis ini produksi dalam negeri, lokal. Kita bekerja sama dengan satu fabrikator untuk minyak pirolisis tersebut.
Jadi kita punya satu loading and also unloading manhole. Itu nanti sampah-sampah plastik itu masuk lewat sini, ini dibuka gitu kan ya, dimasukkan. Kapasitinya up to 100 kg per batch. Jadi sistemnya batch. Satu batch bisa sampai 100 kilo. Untuk pemrosesannya bisa sampai 1 hari gitu kan ya. Jadi kita punya heating source di sini, bukan dibakar ya, tetapi dipanaskan. Karena beda secara reaksi kimia dibakar dan juga dipanaskan. Kalau dibakar kan karbon plus O2 sama dengan CO2 plus H2O. Tetapi kita di sini pengennya yaitu adalah karbon yang panjang menjadi rantai karbon yang pendek. Sehingga ini bisa disebut pembakaran tidak langsung atau pemanasan, dan juga bisa disebut sebagai anaerob. Tidak ada udara di situ, proses pemanasan seperti itu. Hasilnya nanti keluarannya gas di sini, kemudian kita kondensasi menggunakan chilling water system untuk nanti keluar di sini sebagai pyrolysis oil. Jadi kalau tadi penjelasan saya yang panjang, mungkin Mbak Gifta bisa menerka sendiri ini gitu kan. It's simple based on teori, tetapi implementasinya butuh satu pendakiran dari seseorang ataupun dari tim yang sudah punya skill atau expertise di bidang ini seperti itu. Ada dua aspek gitu kan yang kami tekankan. Yang pertama tentu keselamatan gitu ya, keselamatan dari pekerjanya karena ini berhubungan dengan temperatur tinggi gitu kan ya. Dan yang kedua yaitu aspek dari kualitas produknya. At the end of the day, kalau memang bisa jalan tetapi produknya tidak masuk spek untuk menjadi satu minyak pirolisis yang bisa digunakan ke warga, ujung-ujungnya kita akan membuat satu waste baru instead of high value added products. So kalau nanti teman-teman barangkali berminat untuk belajar lebih lanjut, we feel free to have like visitation di fasilitas kami di Cilegon, yaitu IPSD Asari. Mungkin di sana bisa lebih jelas gitu kan, kita menjelaskan ada barangnya, ada prosesnya yang lagi jalan, bagaimana sih proses pirolisis secara real. Seperti itu harapan kami. Ke depan kami juga punya beberapa plan untuk pengembangan, let's say, fasilitas pirolisis yang lain, lebih banyak dan juga lebih besar gitu kan. Karena kalau memang ini nanti bisa direplikasi at least di masing-masing daerah gitu kan ya. Ini akan banyak sekali memakan atau menghabiskan gitu kan ya, sampah-sampah low value yang menjadi permasalahan utama di masing-masing daerah. Seperti itu. I think that's all terkait dengan jawaban kami terkait dengan pertanyaan mengenai pirolisis, proses and also product. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. Baik, terima kasih Pak Idam. Keren sekali penjelasannya terkait bagaimana proses pirolisis itu dibuat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dani, saudara sumber kedua kami, yakni mungkin belum sempat diceritakan mengenai isu-isu sosial budaya apa saja yang ada di wilayah Tomohon. Dan tadi sempat dijelaskan juga bahwa dampak program antara lain berupa masyarakat yang teredukasi. Bolehkah dijelaskan bagaimana tahapan edukasi yang dilakukan? Terima kasih. Baik, monggo silakan untuk Pak Didi, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Mas Dani ya, ini mungkin Mas ya. Makasih Mas untuk pertanyaannya yang terkait ini ya budaya di Tomohon. Ya benar kalau Tomohon itu adalah kota Tomohon, yang tadi di satu lagi Minahasa itu beda. Satu kota Tomohon, satu kabupaten Minahasa. Tapi budayanya di Tomohon pun sama, yaitu mereka masyarakatnya itu Mapalus itu ya, Mapalus yang ke sikap atau perilaku kegotong royongan. Jadi apapun apa ya simpelnya itu kalau di sini apapun masalahnya, kurang uang atau tidak, bagaimanapun kondisinya, mau hujan atau tidak, yang penting kita pesta. Mungkin ini bahasa apa ya, bahasa sederhana karena kami pun di sini mayoritas juga ya berpesta ini tuh
sangat banyak dan sangat apa ya, ibaratnya kalau ya teman-teman mungkin lebih tahu Sulawesi Utara tuh Manado gitu ya. Mungkin nama kota Tomohon atau Minahasa tuh belum begitu familiar gitu. Nah, tapi ya ada kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Mereka budaya-budaya seperti ini memang sangat-sangat lekat, Mas Dani. Jadi apapun acaranya, sorry, dari mulai acara kegiatan-kegiatan yang sifatnya kedukaan, misalkan ada orang meninggal, itu rentetan acaranya tuh panjang. Mungkin seminggu ke depan itu bisa kegiatan yang ada berduka, itu mereka undang orang datang pasti makan gitu. Nah, apalagi yang sifatnya acara-acara misalkan pernikahan, acara kalau mungkin di kita tuh syukuran seperti itu pasti makan, pasti pesta. Nah, seperti itu. Nah, budaya-budaya seperti ini yang kalau saya senang sebenarnya melihatnya, apalagi kalau diundang berpesta gitu ya, diundang di pesta pernikahan atau diundang syukuran dan sebagainya, eh, saya pasti apa namanya pasti ikut gitu, pasti hadir gitu, karena memang wah, luar biasa budaya di Tomohon ini memang terkait dengan apa ya, mungkin kalau istilahnya di orang Jawa itu ngajeni wong gitu ya. Ya seperti itu. Jadi eh, budaya berbagi, budaya kemudian harus saling, ya pokoknya sama rasa, itu tuh luar biasa Mas Dani. Jadi ini menjadi modal sosial yang sangat besar bagi kami ketika kemudian masuk ke tadi apa sih upaya-upaya edukasi yang dilakukan. Yang pertama, ya mungkin kalau teknikal dari teman-teman Komdip itu ya mungkin ada istilahnya inisiasi, pengembangan, jejaring kemitraan dan sebagainya. Tetapi kita kontekstualisasikan lagi dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat Tomohon dan Minahasa. Yang pertama kita harus mengedepankan mereka itu sebagai sebagai subjek ya, sebagai subjek dari program atau dari inisiasi perusahaan. Tetapi itu pun inisiasi dari perusahaan adalah hal-hal kemudian yang menjadi kebutuhan dan permasalahan dasar yang ada di masyarakat. Kemudian bagaimana kami juga harus melihat peran dari pemerintah lokal ya. Di sini istilahnya kalau kepala desa itu hukum tua. Nah, hukum tua kemudian kalau di Kota Tomohon itu dipimpin oleh seorang lurah. Nah, legitimasi mereka juga sangat penting untuk menggerakkan masyarakat kemudian untuk melihat bagaimana kami pun punya ibaratnya dari sisi perusahaan kita program ini bisa terus sustain itu ketika didukung oleh sisi masyarakat juga gitu, sisi pemerintah sorry. Dan kemudian kita harus sangat aktif sekali bergabung berkomunikasi di forum-forum keagamaan atau forum-forum masyarakat, karena di Tomohon di Minahasa forum keagamaan ini menjadi forum yang sangat menentukan bagaimana kemudian proses komunikasi kami itu lancar atau tidak gitu. Ataupun ketika kita mau membuat suatu program, menginisiasi satu program, ketika kita bisa mengengage dari forum keagamaan, ini akan sangat mempermudah bahkan mengakselerasi proses edukasi itu terjadi. Bahkan pun Mas Dani, ketika misalkan dari kami dari tim operasi atau dari tim fungsi maintenance itu untuk mengumumkan misalkan kita ada uji sumur atau ada kegiatan-kegiatan operasional yang harus kita komunikasikan. Mereka akan mengumumkan itu di kegiatan keagamaan gitu. Jadi bagaimana kemudian apa ya forum keagamaan ini menjadi corong utama, salah satu corong utama dari di Tomohon dan di Minahasa. Jadi kita akan sangat-sangat melekat dengan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu. Mungkin demikian sih Mas Dani, semoga tidak puas ya dengan jawabannya sehingga bisa digali lagi. Terima kasih Mbak Robi. Terima kasih Bapak Didi. Dari Bapak Dani, apakah sudah cukup dengan pertanyaannya? Baik, pertanyaan dari Bapak Dani menjadi penutup sesi diskusi pada Prospek Talk siang hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya memberikan prakata singkat untuk merangkum berjalannya diskusi pada hari ini. Kontribusi bersama dalam menjaga bumi adalah upaya kolaboratif dari individu, komunitas, dan pihak-pihak terkait untuk memelihara kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap planet kita. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Idam dan Pak Didi yang telah memberikan edukasi yang cukup penting bagi kami terkait bagaimana pelestarian lingkungan yang seharusnya kita kontribusi
kontribusikan bersama untuk menjaga bumi ini. Kontribusi bersama dalam menjaga bumi bukan hanya tanggung jawab kita, tetapi juga merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik bagi semua makhluk hidup di planet ini. Demikian sesi diskusi pada siang hari ini. Izin untuk saya tutup. Senang sekali saya dapat berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini. Banyak sekali ilmu yang didapatkan. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini dapat membawa manfaat bagi bumi dan kehidupan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Jika sebelumnya kedua narasumber telah membuka sesi Prospek Talks ke-36 ini dengan pantun, maka izinkan saya memberikan pantun penutup untuk diskusi pada Prospek Talks ke-36 ini. Belajar bareng di Pertamina Geothermal Energy. Tidak lupa juga menyimak program dari Chandra Asri. Saya Robiah, pamit undur diri. Sampai jumpa di Prospek Talks kemudian hari. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Fatra. Oke, baik. Luar biasa sekali pantunnya tadi dari Pak Idam, Pak Didi, dan juga Mbak Robiah seperti itu. Tapi mohon maaf, ini sepertinya saya belum menyiapkan pantun juga untuk menutup agenda kali ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Robiah, diskusi yang sangat luar biasa pada pagi hingga siang hari ini dalam agenda Prospek Talks yang ke-36 dengan tema kontribusi bersama menjaga bumi yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Baik, diinformasikan juga kepada Bapak dan Ibu, dipersilahkan untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat, dan nanti untuk sertifikat Prospek Talks dan materi menyusul akan kami kirimkan via email sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu isi pada daftar hadir. Oke, baik, saya mewakili Prospek Institut mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, yaitu Bapak Idam dan juga Bapak Didi. Terima kasih. Juga moderator kita pada pagi hari ini, Mbak Robiah. Terima kasih banyak, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Prospek Talks yang ke-36 pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dan sampai jumpa kembali pada Prospek Talk selanjutnya. Untuk mengetahui agenda kami dapat dilihat melalui Instagram kami di @prospek.institute. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fatra. Terima Terima kasih kasih Pak Didi, Pak Mas Idam. Mbak Robi, Kak Fata. Terima Terima kasih kasih. Bapak, Ibu, semua.